Ronde ke-7 Fide kandidat telah selesai dengan peringkat 1 sementara ditempati oleh Ian Nepo dengan 4,5 poin setelah ditahan remis Hikaru Nakamura. Peringkat 2, 3, 4 ditempati oleh 3 pemain dengan nilai yang sama yakni 4 poin. Gukes harus merelakan tempat pertama pada Ian Nepo setelah dikalahkan Ali Reza Firoza. Sementara itu, pecatur India lainnya, Vidit Gurati harus puas bermain remis dengan juru kunci klasemen Nijat Abbasov. Partai Ian Nepo versus Nakamura berlangsung keras, di mana Nakamura sebagai pemegang buah putih mengawali dengan E4. Selanjutnya permainan mengarah ke Petrov defense. Lalu kedua pihak rokade. Nakamura menyerang pion sentrum, Ian Nepo mempertahankan pion sentrum dengan C6. Selanjutnya kedua pemain mencari titik lemah. Dan di langkah ke-14 Nakamura mengambil pion B7 dengan menteri. Ian Nepo lalu mengorbankan kuda di F2. Jika raja kali kuda, putih akan kehilangan menteri melalui serangan discovery, yaitu gajah kali pion. Di sini Nakamura membalas dengan pengorbanan gajah di H7. Setelah raja kali gajah, menteri pukul benteng. Kuda skak, raja naik, dan gajah G4. Selanjutnya menteri ke B7. Benteng diadu, menteri B3, benteng ditukar, kuda kali benteng, menteri E6, menteri D3, gajah menyerang menteri, menteri F1, kuda D7, kuda F3, kuda F6, kuda G1, raja G8. Permainan berlanjut dengan gelombang serangan yang sporadis dan penuh komplikasi dari Ian Nepo. Di langkah ke-29, Ian Nepo melakukan royal pour dengan kuda G3, membuat Nakamura kehilangan menteri. Setelah kuda kali kuda, Nakamura dipaksa bertahan akibat bentengnya di A1 yang terlambat aktif. Ian Nepo lalu menukar gajah dan kuda. Selanjutnya menteri menyerang gajah, kuda melindungi gajah. Setelahnya Ian Nepo melakukan skak, raja D1. Melihat putih mulai melakukan koordinasi perwira, Ian Nepo memaksa hasil remis dengan skak yang berulang. Permainan Ali Reza versus Gukes dimulai dengan D4, kuda F6, gajah F4, D5, E3, C5, kuda F3, pion E6, kuda D2. Gukes lalu menyerang pion dengan menteri, direspon dengan benteng melindungi pion, pion sentrum dipukul, pion juga memukul, gajah D7, rencana menukar gajah terang, pion C3, gajah diadu. Di langkah ke-9, Ali Reza mengambil inisiatif di sayap raja dengan dorong pion H4. Membuka jalan bagi benteng melakukan manuver. Gukes mengembangkan kuda, benteng H3, gajah E7, pion H5, pion H6. Setelahnya pion mengusir gajah. Gukes menukar gajah. Hal ini membuat raja bergerak ke tempat yang lebih aman. Hitam rokade, raja G1, menteri C6. Sekarang benteng ingin manuver ke G1, tetapi pion H5 dalam ancaman kuda. Sebab itu Ali Reza menawarkan pertukaran kuda.
Setelah kuda dipukul, tercapailah tujuan Alireza, pion kali kuda, sekaligus mengusir kuda yang mengancam pion. Kuda D7, benteng kini bisa bergerak ke G3, sebab pion tidak lagi terancam oleh kuda. Sebuah shadowin terhadap raja. Raja menghindar dari shadowin. Selanjutnya pion A5, langkah yang menekan di sayap menteri, juga mengganggu konsentrasi perwira hitam. Hal ini memancing Gukes menyerang pion dengan menteri. Alireza membiarkan pion A5 dipukul. Dia lebih memilih menjaga pion sentrum dengan kuda. Setelah menteri pukul pion, Alireza lalu menyerang pion sentrum dengan pion C4, di mana hitam tidak bisa memukul pion sebab kuda tanpa pengawalan. Dorongan pion ini juga sebagai upaya putih menghilangkan kontrol putih atas petak E4. Terlihat serangan Alireza sangat berbahaya di sayap raja, di mana benteng mengarah ke pion G7 dan gajah yang menekan pion H6. Serangan ini menakutkan jika menteri ke C1, menambah tekanan terhadap pion H6, sekaligus menyiapkan pengorbanan gajah di H6. Dari pemahaman ini, Gukes menjaga pion dengan benteng. Alireza lalu menyerang posisi menteri dengan benteng. Menteri B4, pion B3, kuda C5, dan kuda manuver ke D4, mengontrol petak terang di wilayah hitam, juga melindungi pion B3. Langkah ini juga merupakan jebakan pion beracun dari Alireza di C4, di mana apabila hitam mengambil pion, maka gajah menyerang menteri, membuat menteri berada dalam posisi terjepit. Jika menteri B6, gajah kembali menyerang menteri, memaksa menteri ke A6. Gajah C7 membuka jalang benteng menyerang menteri, dan hitam harus menukar menteri dengan benteng. Kita kembali. Setelah kuda D4, Gukes menyerang benteng dengan kuda. Alireza balik menekan kuda dengan benteng, membuat pion C4 tidak bisa diambil. Menteri C5 dipilih Gukes, benteng C1, kemudian benteng melakukan shadowin terhadap menteri. Alireza dengan cerdik mengorbankan pion, dengan tujuan membuka penyerangan benteng melalui dua jalur, yakni jalur B dan jalur C, dan benteng bisa berada di baris ke-7. Gukes mengambil pion D5 dipukul. Gukes lalu mengorbankan kuda di F2. Alireza menerima pengorbanan. Benteng kali pion, bermaksud melakukan pinning terhadap kuda, tetapi benteng melindungi kuda. Benteng disusun, gajah E3, lalu gajah hitam menambah tekanan terhadap kuda. Alireza memindahkan menteri ke B3, pertukaran menteri, kuda kali menteri, gajah ditukar, benteng kali gajah, pion A5, benteng ke baris 7, menekan dua pion sekaligus, pion menyerang kuda, selanjutnya kuda ke C5, benteng melindungi pion, kuda D7, raja H7, benteng menekan pion F7, pion bebas melaju, benteng pukul pion, raja H8, kuda F8, pion A2, kuda skak. Gukes menyerah, sebab kemanapun raja melangkah akan kena skak mat.